Aku dibuat syok. Suami izin dinas luar kota. Justru kepergok selingkuh dengan dokter cantik. Saat semua terbongkar aku pun menangis. Namaku Arini. Aku adalah seorang istri dari anggota polisi bernama Rangga. Kami hidup sederhana, jauh dari kemewahan, tapi dalam rumah kecil kami di lingkungan rumah dinas di Semarang, aku merasa kaya, bukan oleh harta, melainkan oleh rasa syukur yang tak pernah habis. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari menyentuh ubin-ubin di teras, aku sudah sibuk di dapur. Aroma nasi goreng dan telur dadar keju kesukaan Rangga menyebar ke seluruh rumah. Sayang, bangun. Sarapannya sebentar lagi siap, bisikku sambil menyibak tirai kamar. Rangga menggeliat pelan. Istriku ini selalu lebih pagi dari ayam. Aku tertawa kecil. Kalau aku kalah sama ayam, nanti kamu gak sarapan dong. Ia bangun dan memelukku dari belakang. Terima kasih ya, Rin. Aku selalu bersyukur punya kamu. Momen itu, walau sederhana, adalah bahan bakar semangatku tiap hari. Setelah sarapan, aku selalu menyetrika seragam dinas Rangga dengan penuh kebanggaan. Ada perasaan berbeda saat melipat kemeja biru langit itu, menghaluskan setiap kerutan dengan setrika hangat dan doaku. Aku berangkat dulu ya, ucapnya sambil mengenakan sepatu. Aku menyodorkan bekal makan siangnya yang kubungkus dengan rapi. Jangan lupa makan. Aku bikin sambal kesukaanmu. Sebelum ia pergi, aku selalu mencium punggung tangannya. Hati-hati di jalan, Mas. Insya Allah, katanya. Jaga Naila, ya. Aku mengangguk. Setelah pintu tertutup, aku kembali ke dapur, lalu ke kamar Naila. Naila, bangun sayang. Kita harus siap-siap sekolah, panggilku sambil menyibak selimutnya. 5 menit lagi, Bunda, rengeknya. Aku duduk di sampingnya dan mengusap rambutnya yang keriting. Kalau 5 menit lagi, nanti kita telat. Nanti Mama Yani yang jaga gerbang bakal ngomel-ngomel lagi. Ia terkikik. Oke deh, Naila bangun. Pagi kami sederhana, namun penuh tawa. Aku lalu mengantar Naila ke sekolah dengan motor tua kami. Di perjalanan, ia bercerita soal teman-temannya, gurunya yang lucu, dan mimpi ingin jadi dokter hewan. Setelah mengantar Naila, aku kembali ke rumah untuk bersih-bersih, lalu menghadiri pertemuan Bayangkari di kantor Polsek. Aku aktif sebagai sekretaris di ranting kecil kami. Di sana, aku banyak belajar, tidak hanya tentang organisasi, tapi juga tentang kehidupan istri-istri polisi lainnya. Kamu selalu kelihatan bahagia ya, Rin, kata Mbak Indah suatu kali saat kami menyusun laporan kegiatan. Aku tersenyum, karena aku bersyukur. Hidup kami memang sederhana, tapi Mas Rangga itu tipe suami yang gak neko-neko. Pulang selalu tepat waktu, selalu melibatkan aku dalam keputusannya. Mereka mengangguk, beberapa ada yang termenung. Mungkin tidak semua istri polisi seberuntung aku. Ada yang suaminya sering dinas luar kota, ada yang jarang pulang, ada juga yang terjebak perselingkuhan. Sore hari, saat matahari mulai miring, aku sudah sibuk menyiapkan makan malam. Rumah kami mungil, tapi aku suka memajang bunga di vas kecil dekat jendela. Saat Rangga pulang dan mengetuk pintu, Naila sudah berteriak kegirangan dari ruang tamu. Ayah pulang. Rangga mengangkat Naila, memeluk dan menciumnya. Gimana sekolahnya, putri cantik?
Seru banget. Yah, Naila dapat stiker bintang. Aku menyambut mereka sambil membawa teh manis hangat. Kami duduk di ruang tengah, mengobrol ringan. Lalu makan malam bersama. Aku selalu duduk bersebelahan dengan Rangga, dan ia selalu memujiku meski hanya memasak sayur bayam dan tempe goreng. Masakannya enak banget kayak biasa. Rin? Biasa aja tuh, balasku. Tapi yang biasa itu istimewa kalau kamu yang masak. Jawabnya sambil mencubit pipiku pelan. Kami memang bukan pasangan yang sempurna, tapi kami saling menghormati. Itulah yang membuat rumah kami damai. Kadang kala kami jalan sore naik motor bertiga, menyusuri jalan kecil sambil beli es teh di pinggir jalan. Naila duduk di tengah sambil tertawa, dan aku memeluk Rangga dari belakang. Ayah, suatu hari kita naik mobil ya, ucap Naila. Rangga menjawab sambil tersenyum, amin. Tapi yang penting, kita tetap bertiga dan tetap bahagia, ya. Satu malam, kami duduk di beranda setelah Naila tidur. Mas, kataku sambil menyandarkan kepala di pundaknya, kalau nanti hidup kita berubah, misalnya kamu naik pangkat atau kita pindah ke kota besar, kamu akan tetap pulang tepat waktu enggak? Ia tertawa kecil. Kamu khawatir aku jadi suami sibuk yang lupa istri? Aku mengangguk. Rangga memegang tanganku. Rin, aku jadi polisi bukan buat dihormati orang luar, tapi buat melindungi yang paling penting, kamu dan Naila. Jadi sesibuk apapun aku nanti, rumah ini tetap prioritasku. Hatiku hangat. Aku tidak butuh rumah besar atau berlian. Kalimat itu saja sudah cukup jadi jaminan. Tapi tak selamanya hidup kami mulus. Suatu malam, saat aku menunggu Rangga pulang, waktu menunjukkan pukul 9. Ini tidak biasa. Aku mencoba menelepon, tapi tak terhubung. Rasa panik mulai muncul. Naila sudah tidur, dan aku mondar-mandir di ruang tamu. Pukul 10:30, suara motor terdengar. Aku segera membuka pintu. Mas, kamu dari mana aja? Aku khawatir banget. Rangga tampak lelah. Seragamnya lusuh dan wajahnya lesu. Maaf, Rin. Tadi ada penggerebekan narkoba di daerah Banyumanik. Aku nggak sempat kabari. Aku langsung memeluknya. Aku takut terjadi apa-apa. Ia membalas pelukanku erat. Maaf ya, ini pertama kalinya aku pulang selarut ini. Malam itu kami duduk lama. Rangga menceritakan betapa mencekamnya operasi itu. Ada tembakan. Ada kejar-kejaran. Dan aku, untuk pertama kalinya, benar-benar menyadari bahwa setiap kali suamiku keluar rumah dengan seragam itu, ada risiko ia tak pulang. Tapi justru disitulah letak kekuatan cinta kami. Di antara risiko, ketakutan, dan kelelahan, kami memilih untuk tetap saling menjaga. Hidup kami mungkin tak mencolok. Tak ada liburan mewah, tak ada unggahan glamor. Tapi kami punya ketenangan, kebersamaan, dan tawa setiap hari. Itu jauh lebih dari cukup. Hari itu, aku sedang melipat cucian saat Rangga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius, dan aku langsung tahu, ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Rin, katanya, duduk di sampingku sambil membuka sepatu. Aku dapat surat perintah tugas. Aku menoleh. Tugas kemana, Mas? Ia menarik napas pelan. Rotasi pengamanan napi penting. Aku ditugaskan dinas bergilir antara Madiun dan Solo. 4 bulan. Hatiku mencelos. 4 bulan? Bolak-balik 2 kota? Tanyaku,
mencoba tetap tenang. Rangga mengangguk. Iya, tapi sistemnya shift. 1 minggu di Madiun, seminggu di Solo. Kadang bisa seminggu pulang kalau kondisi memungkinkan. Aku berusaha tersenyum. Wah, itu kan kesempatan besar. Tapi, kok rasanya lama banget ya? Rangga menggenggam tanganku. Aku tahu ini berat buat kamu, buat Naila. Tapi ini bagian dari tugas negara. Aku janji, aku tetap akan hubungi kamu tiap malam. Nggak akan ada yang berubah. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti, Mas. Aku bangga. Tapi janji ya, jangan hilang-hilang. Janji, jawabnya. Beberapa hari kemudian, Rangga berangkat. Aku mengantar sampai stasiun. Naila menangis saat Rangga mengecup pipinya. Ayah jangan lama-lama ya, katanya terisak. Sebentar kok. Nanti ayah video call tiap malam, ujar Rangga sambil mengelus rambutnya. Aku menahan air mata. Aku tahu tugas ini penting, tapi aku tak bisa menepis kecemasan yang merayap di dada. Minggu pertama. Seperti janji, Rangga menelepon tiap malam. Kadang lewat video call, kadang hanya suara. Masak apa hari ini, Rin? Tanyanya lembut di ujung telepon. Aku masak sayur lodeh. Kamu kangen ya? Godaku. Kangen banget. Kangen kamu. Kangen suara panci meledak gara-gara lupa kamu kecilin apinya. Aku tertawa. Walau lelah, kami tetap saling menguatkan. Naila pun terlihat bahagia setiap mendengar suara ayahnya. Besok ayah pulang, kan? Tanya Naila penuh harap. Rangga tertawa. Besok belum, sayang. Tapi ayah kirim video untuk Naila ya. Nanti puter di HP bunda. Semua terasa masih baik-baik saja. Sampai minggu kedua. Minggu kedua. Hari Senin malam, aku menunggu telepon Rangga. Jam 8. Jam 9. Sampai pukul 10, tak ada kabar. Aku coba telepon. Tidak aktif. Hatiku mulai gelisah. Mungkin dia sibuk, gumamku. Tapi malam berikutnya, masih sama. Tak ada kabar. Telepon hanya berdering lalu mati. Chatku hanya centang 1. Mas, kamu di mana? Kenapa nggak kabarin aku? Aku menulis pesan itu sambil menahan air mata. Kepalaku dipenuhi kemungkinan buruk. Apakah dia kecelakaan? Apakah terjadi kerusuhan? Atau, jangan berpikir yang aneh-aneh. Hari ketiga, aku masih belum bisa menghubunginya. Di grup Bayangkari, aku mulai bertanya pada istri-istri rekan dinas Rangga. Mbak, suaminya dinas bareng Mas Rangga, kan? Ada kabar nggak ya? Udah 3 malam Mas Rangga nggak bisa dihubungi. Salah satu membalas. Suamiku bilang semalam mereka semua kumpul di Madiun, tapi katanya Mas Rangga ada tugas luar, nggak tahu kemana. Aku mulai panik. Tugas luar? Kenapa tak bilang padaku? Naila mulai bertanya juga. Bunda, ayah kok nggak video call? Aku peluk Naila. Mungkin ayah sibuk sekali. Sayang, kita doakan ya ayah sehat dan aman di sana. Malamnya, aku menangis sendirian di kamar. Kekhawatiran dan kecurigaan berbaur jadi satu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Hari keempat. Akhirnya, ponselku berdering. Nama Rangga tertera di layar. Tanpa pikir panjang, aku angkat. Mas? Kamu kemana aja sih? Aku panik.
Suara di seberang terdengar lelah. Maaf, Rin. Maaf banget. Aku benar-benar sibuk. Ada tugas pengawalan lintas provinsi yang mendadak. HP aku sempat jatuh juga, baru ganti hari ini. Aku terdiam, setengah percaya. 4 hari, Mas. 4 hari kamu hilang tanpa kabar. Aku tidur dengan HP di tangan, berharap kamu nelpon. Naila nanya terus. Aku ngerti, Rin. Sumpah aku nggak sengaja. Aku juga kepikiran terus. Kalau kamu tahu aku pasti khawatir, kenapa nggak pinjam HP orang buat hubungin aku? Hening. Mas? Aku terlalu sibuk dan kejar waktu. Salahku, Rin. Aku minta maaf. Aku menghela napas. Ya sudah. Yang penting sekarang kamu aman. Tapi tolong, kalau ada apa-apa, kabari aku. Sekalipun kamu cuma bisa kirim satu kata, aman. Aku butuh tahu kamu baik-baik aja. Iya, aku janji. Maaf ya. Tapi sejak malam itu, semuanya mulai terasa berubah. Rangga masih menelepon, tapi tak lagi setiap malam. Kadang jawabannya singkat. Kadang seperti sedang buru-buru. Kadang hanya berupa pesan suara. Maaf, lagi sibuk banget. Nanti aku kabarin ya. Dan entah kenapa, setiap aku video call, sering tak diangkat. Akhirnya, setelah 2 minggu dinas bolak-balik Madiun dan Solo, Rangga pulang. Aku menyiapkan makan malam kesukaannya, sup buntut dan sambal tempe goreng. Meja makan kecil kami penuh dengan aroma rumah yang hangat. Tapi saat ia membuka pintu dan masuk rumah, ada yang aneh. Ayah, seru Naila, berlari memeluknya. Rangga tersenyum, tapi matanya tampak sayu. Ia mengangkat Naila ke pelukannya, tapi tak seantusias biasanya. Lalu pandangannya menyapu ruang tamu seperti asing. Seolah tempat ini bukan lagi rumah. Aku mendekat dan mencium punggung tangannya. Kamu kelihatan capek banget, Mas. Iya, jawabnya singkat, meletakkan tas duffel besar ke lantai. Tugasnya nggak habis-habis. Aku menunduk, tersenyum tipis. Kebetulan aku masak makanan kesukaan kamu. Coba dulu, biar agak semangat. Saat ia masuk ke kamar untuk ganti baju, aku memperhatikan betul. Ada sesuatu yang makin membuat hatiku mengencang. Tasnya kini berisi baju-baju yang tak kukenali. Baju baru. Daster pemberianku tak lagi terlihat. Parfum yang ia pakai juga bukan yang biasa. Dan saat duduk di meja makan, Naila berkata polos, "Ayah wangi banget. Kayak waktu kita ke pesta, inget nggak, Bun?" Aku tercekat. Rangga hanya tertawa singkat. Habis disemprot teman di mobil. Bercanda katanya, biar nggak bau tugas. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku mencatat semuanya. Selama makan malam, ia lebih banyak menunduk, memotong makanan tanpa benar-benar menikmati. Tak ada lagi percakapan hangat tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya. Setiap aku bertanya, jawabannya pendek. Di Solo ngapain aja, Mas? Pengawalan napi. Muter-muter doang. Di Madiun aman? Lancar. Dan begitu terus. Aku merasa seperti sedang bicara pada dinding. Malamnya, setelah Naila tidur, aku memberanikan diri duduk di sebelahnya di ranjang. "Mas," panggilku pelan. "HM, kamu masih betah tinggal di rumah ini?" Rangga menoleh, keningnya mengernyit. "Maksud kamu?"
Aku ngerasa kamu berubah. Pulang ke sini kayak orang asing. Diam, cuek, bahkan waktu sama Naila pun gak kayak dulu. Ia menghela napas panjang. Rin, aku cuma capek. Capek aja, aku menatap matanya, mencari sesuatu, apapun. Atau kamu lagi ada sesuatu. Jangan mulai, Rin, katanya, kini terdengar defensif. Aku baru pulang, dan kamu malah interogasi. Aku tersentak. Aku cuma nanya, Mas, karena kamu beda. Bahkan baju kamu sekarang bukan baju-baju dari rumah. Parfummu juga beda. Kamu gak cerita apa-apa. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Dia menatapku lama, lalu bangkit dari ranjang. Udah aku mau mandi. Dan begitu saja, pembicaraan kami selesai. Tapi tidak dengan pikiranku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kutatap langit-langit kamar, merasakan jarak di antara kami yang makin membentang. Beberapa hari setelah itu, Rangga kembali ke Solo. Kali ini tanpa peluk dan cium seperti biasanya. Ia hanya mencium keningku sambil berkata, aku nggak tahu minggu depan bisa pulang atau enggak. Jadwal masih belum jelas. Aku hanya mengangguk. Selama ia di luar kota, komunikasi makin memburuk. Chat dibalas lama. Telepon makin jarang. Naila pun mulai sadar. Bunda, ayah kenapa sih sekarang kayak nggak suka ngobrol sama kita? Aku menarik napas, memeluknya erat. Mungkin ayah lagi banyak kerjaan. Tapi kita doain ayah ya, sayang. Biar ayah tetap ingat rumah ini tempat dia pulang. Seminggu kemudian, ia pulang lagi. Kali ini lebih aneh lagi. Ia membawa satu koper besar, dan saat kubuka untuk bantu membereskan, aku menemukan kemeja putih yang belum pernah kulihat sebelumnya. Masih berlabel harga, dengan lipatan yang khas dari butik. Ini bajunya siapa? Tanyaku sambil menahan getar di suara. Oh, itu bareng temen beli. Diskon katanya. Aku sekalian ambil satu. Jawabnya tanpa menatapku. Aku mendekat. Temen siapa? Rin, tolong jangan kayak gini terus. Aku hanya bertanya. Kenapa kamu marah? Suaraku meninggi. Dia memalingkan wajah, menghela napas keras. Kamu makin hari makin curigaan. Karena kamu makin hari makin menutup diri. Kamu pikir aku gak bisa bedain cara kamu peluk Naila sekarang? Atau cara kamu cium keningku yang kayak sekadar formalitas? Kamu pikir aku bodoh? Dan untuk pertama kalinya, Rangga tak menjawab. Dia hanya duduk, membelakangiku. Air mataku jatuh, dan aku melangkah keluar kamar. Di luar, aku menangis dalam diam. Aku ingin tetap percaya. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Rangga. Entah apa. Tapi itu mengubah semuanya. Sabtu siang yang terik. Aku sedang menyuapi Naila di ruang makan saat ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mira, sahabatku sejak SMA. Mira, Rin, kamu lagi di rumah enggak? Aku kesana sekarang. Penting. Aku langsung membalas, iya, sini aja. Lagi santai kok. Tak sampai setengah jam, Mira datang dengan motor Scoopy-nya, menurunkan kaca helm dengan wajah yang agak tegang. Biasanya, kalau dia datang, selalu bawa tawa. Tapi hari ini, tidak. Kenapa, Mir? Tanyaku, menuangkan teh manis untuknya. Mira tak langsung bicara. Ia membuka ponselnya,
lalu menggeser-geser galeri dan menunjukkan satu tangkapan layar padaku. Ini story IG-nya Rangga, Rin. Aku menatap layar. Sebuah video pendek. Gambar suasana kamar hotel yang terang dan mewah, ranjang putih bersih dengan bunga di tengahnya. Backgroundnya suara TV dengan acara berita malam. Di sudut bawah, tertera username Rangga Pratama 19. Dan captionnya, "Capek, tapi worth it." Aku tercekat. Mataku berkedip tak percaya. Ini kapan? Suaraku pelan. Barusan banget. 15 menit lalu. Aku kebetulan iseng ngecek story orang-orang yang mutual. Kukira kamu juga lihat. Aku menggeleng lemah. Aku bahkan gak tahu Rangga aktif di Instagram lagi. Dia jarang banget pakai medsos. Apalagi buat unggah story seperti ini. Kamu bilang ke aku dia tinggal di asrama polisi kan? Barak tugas? Lanjut Mira hati-hati. Iya. Dia bilang gitu. Bareng rekan-rekannya, satu kamar rame-rame. Jawabku lirih. Mira menatapku tajam, lalu berkata pelan, "Rin, maaf ya, aku bukan mau suzon. Tapi lihat sendiri kan, itu bukan asrama. Itu hotel. Dan, kelihatan banget bukan untuk urusan dinas biasa." Aku tercekat. Tiba-tiba semua ketidaknyamanan yang selama ini hanya terasa samar, kini seperti dilempar ke wajahku. Jelas. Nyata. Jangan-jangan dia sama perempuannya, ucap Mira setengah berbisik. Aku memejamkan mata. Kalimat itu menyayat lebih dari yang bisa kujelaskan. Tapi, aku juga tak bisa mengabaikan logika. Parfum baru, baju baru, jarang menghubungi, menghindari video call, dan sekarang, hotel mewah? Kenapa? Ya bisa tega kayak gitu? Gumamku nyaris tak terdengar. Mira menggenggam tanganku. Kamu harus cari tahu, Rin. Jangan cuma nunggu. Jangan cuma berharap dia berubah. Padahal dia bisa aja makin jauh. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Aku mau tanya langsung ke dia malam ini, ucapku akhirnya, tapi aku harus siap kalau dia ngeles. Harus ada bukti lebih. Mira mengangguk mantap. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap. Aku kenal satu orang teman kuliahku yang kerja di hotel-hotel Solo bagian front office. Siapa tahu bisa bantu cek nama atau reservasi. Aku menatapnya, setengah tak percaya. Mir, kamu benar-benar sahabat yang aku butuhin sekarang. Ia meraih tanganku, memelukku. Aku nggak bisa diam lihat kamu disakitin. Kamu terlalu tulus buat dilukai gini. Malam itu, aku duduk lama di tempat tidur. Rangga belum menelepon. Padahal biasanya, walau singkat, dia tetap kabari. Aku membuka akun Instagramnya. Story itu sudah tak ada. Mungkin sudah dihapus. Tapi aku sudah menyimpan tangkapan layarnya. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan. Mas, kamu nginep di hotel ya? Itu tadi story kamu? Aku kira kamu tinggal di asrama. Pesan terkirim. Centang 2. Tapi tak kunjung dibaca. 10 menit. 20 menit. 1 jam. Aku membuka galeri. Melihat lagi tangkapan layar itu. Menyesakkan. Aku mulai menulis pesan panjang, tapi kuhapus. Kutulis lagi, kuhapus lagi, sampai akhirnya, satu pesan keluar begitu saja dari jari-jariku. Aku istrimu. Aku pantas tahu kebenaran.
Jangan buat aku lebih bodoh dari yang kamu pikir. Masih belum dibaca. Aku menyandarkan kepala di dinding, memeluk bantal Naila yang tertinggal di kamar kami. Malam ini, aku tidur sendirian. Tapi bukan hanya ranjang yang kosong. Hatiku juga malam itu, Naila tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas dan menggigil, napasnya berat. Aku panik, apalagi ia terus mengigau, memanggil, "Ayah, ayah." Tanpa pikir panjang, aku membawa Naila ke rumah sakit swasta terdekat. Di ruang IGD, aku mondar-mandir cemas sementara perawat memeriksa suhu dan memasang selang infus kecil di tangannya. Aku ingin menangis, tapi kutahan demi tidak membuatnya lebih takut. Setelah ditangani, Naila dipindahkan ke ruang rawat sementara untuk observasi. Dokter jaga berkata kemungkinan virus flu berat harus dipantau. Aku keluar sejenak ke lorong rumah sakit untuk membeli air dan menyegarkan kepala. Tapi saat berjalan melewati dinding informasi dekat lobi utama, mataku terpaku pada sebuah galeri foto besar bertuliskan, "Apresiasi Bulan Kesehatan dan Pengabdian Sosial RS Graha Sejahtera, Solo." Dan di salah satu foto itu, jelas-jelas terpajang wajah Rangga. Ia berdiri mengenakan seragam lengkap, tersenyum. Di sampingnya, seorang dokter muda berjas putih berdiri sangat dekat. Mereka tampak sedang mengawal acara pemeriksaan gratis untuk napi dan masyarakat. Tapi bukan itu yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Wajah mereka, cara mereka saling menatap, cara tubuh mereka berdiri hampir bersentuhan. Terlalu dekat, terlalu nyaman. Aku mendekat, membaca keterangan foto kecil di bawahnya. Bribka Rangga Pratama dan Dr. Tiara Ayuning Tias dalam kegiatan sosial RS Graha Sejahtera. Hatiku mencelos. Dr. Tiara. Nama itu asing. Tapi kini mulai terasa mengganggu. Bukan hanya karena foto itu. Tapi karena sejak Rangga dinas di Solo, ia semakin sulit dihubungi. Dan sekarang ternyata ia terlibat acara di rumah sakit ini, padahal saat kutanya 2 hari lalu, jawabannya hanya, tugas pengamanan rutin, gak ada kegiatan penting. Aku menatap foto itu lama. Meski bukan bukti langsung perselingkuhan, aku tahu cara Rangga memandang seseorang yang ia kagumi. Dan dalam foto itu, pandangannya seperti milik pria yang sedang menikmati kebersamaan. Kembali ke ruang rawat Naila, aku duduk di sisi tempat tidurnya. Wajahnya masih pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku usap rambutnya pelan sambil berkata lirih, "Maafin Bunda ya, sayang. Bunda lagi banyak pikiran." Aku mencoba menelepon Rangga. 2 kali. Tak diangkat. Aku kirim pesan. "Mas, Naila dirawat di RS Graha Sejahtera. Demam tinggi. Tapi sepertinya kamu udah tahu rumah sakit ini ya?" Tak lama, centang 2. Tapi, tidak dibalas. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Rangga menelepon. "Rin," suaranya datar. "Mas," jawabku singkat. "Ada apa kamu ke Graha Sejahtera?" "Naila panas tinggi. Harus rawat inap. Tapi aku juga jadi tahu, kamu pernah kesini." Dia terdiam. "Kamu ada di acara kesehatan, kan? Sama seorang dokter muda. Tiara, namanya?" Ia menarik napas dalam. "Itu acara dadakan. Aku cuma ngawal. Tiara itu dokter yang tangani kegiatan." Kamu kelihatan nyaman sekali berdiri di sampingnya. Sampai terpampang di dinding rumah sakit. Ucapku,
Nadaku mulai meninggi. Rin, kamu mulai berlebihan. Aku istrimu, Rangga. Dan kalau kamu gak sedang menyembunyikan sesuatu, kenapa kamu gak pernah cerita soal ini sebelumnya? Kenapa semua harus aku temukan sendiri? Dia cuma rekan kerja. Nggak lebih. Jangan nuduh yang enggak-enggak. Enggak, Mas. Aku ini hidup denganmu, kenal wajah dan sikapmu. Dan kamu bukan cuma berubah, kamu menjauh. Dingin. Bahkan bohong kecil pun mulai sering kamu lakukan. Aku capek, Rin. Kalimat itu menghantam dadaku. Oh, jadi sekarang aku masalahnya? Karena kamu capek, semua jadi bisa dibenarkan? Aku nggak bilang gitu. Tapi kamu harus ngerti. Hidup dinas di luar kota itu rumit. Aku nggak bisa lapor tiap menit. Mas, bukan soal waktu, tapi soal kejujuran. Satu hal kecil aja kamu sembunyikan, aku jadi bertanya-tanya. Apalagi yang kamu tutupi? Hening. Tak ada jawaban. Mas, tanyaku, gemetar. Udah ya, istirahatlah. Fokus sama Naila dulu. Dan sambungan terputus. Aku terdiam. Tidak tahu mana yang lebih membuatku sakit. Demam Naila yang belum reda, atau perasaan kehilangan yang mulai nyata dalam hatiku. Siang itu rumah dinas kami hening. Naila demamnya sudah mulai reda, dan ia merengek ingin main game. Ayah bawa HP. "Ma, aku mau main tembak-tembakan yang di HP ayah," pintanya dengan suara serak. Aku mengangguk. "Iya, ada kok. Nih, ambil ya di meja TV." Aku kembali ke dapur, menyiapkan sup ayam untuk Naila. Tapi belum 5 menit berlalu, Naila berteriak, "Mama, ini siapa sih cewek ini?" Aku tertegun. Jantungku langsung berdetak tak beraturan. Aku berjalan cepat menuju ruang tengah, melihat Naila memegang HP Rangga dengan layar galeri yang terbuka. Di sana, terpampang jelas, foto Rangga duduk di kursi pengemudi, tersenyum ke kamera. Di sampingnya seorang perempuan berambut panjang memakai jas dokter. Mereka berdua, selfie. Dekat. Wajahnya akrab. Senyum mereka bukan senyum formal. Aku merebut HP itu pelan-pelan. "Ini teman ayah di tugas, sayang." Naila mengangguk polos. Tapi dadaku sesak. Tanganku gemetar saat memencet galeri. Ada beberapa foto lagi. Satu di antaranya Rangga dan wanita itu, yang kuingat bernama Tiara dari rumah sakit, sedang makan di restoran Jepang. Satu lagi mereka di taman kota, duduk berdampingan, wajah sang wanita menyandar ke bahu Rangga. Aku menjatuhkan HP itu ke sofa. Lututku lemas. Napasku sesak. Dunia seolah berhenti sejenak. "Kenapa ayah kayak gini?" bisikku lirih, lebih pada diriku sendiri. Malamnya, aku duduk lama di teras sambil menggenggam HP-ku. Kubuka galeri HP Rangga lagi. Kuambil satu foto yang paling menyakitkan. Foto mereka tertawa bersama, jelas sekali kemistrinya. Aku kirim ke Mira. Tak lama kemudian, Mira membalas. "Fit, kamu harus tanya langsung ke Rangga. Ini nggak bisa kamu diamkan." Aku tahu, tapi aku takut. Aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah kutahu. Sekitar pukul 9 malam, HP-ku berdering. Nama Rangga tertera di layar. Aku menjawab dengan suara setenang mungkin. "Halo? Assalamualaikum, Fit. Gimana Naila? Udah baikan?" Suaranya seperti biasa. Lembut, peduli.
Tapi sekarang aku mendengarnya dengan kecurigaan yang berbeda. Udah baikan. Tadi dia main HP kamu. Hah? Emang aku tinggal HP? Ya? Enggak. Kamu tinggalin di rumah 2 hari lalu. Di laci, jawabku pelan. Oh ya? Haha, lupa. Yang penting Naila senang, ya? Aku menarik napas panjang. Rangga, aku lihat foto kamu sama Dokter Tiara. Hening. Aku bisa mendengar suara napasnya di ujung sana. Kamu buka-buka HP aku. Dia anakmu. Dia cuma mau main game. Dan dia yang nemu fotonya. Kamu udah gak sayang aku, ya? Hening lagi. Aku bisa jelasin, Fit. Tiara cuma temen dinas. Kami sering bareng karena tugas medis di lapas. Foto-foto itu ya cuma candaan. Candaan? Suaraku mulai meninggi. Candaan yang nyender di bahu kamu? Candaan yang makan malam romantis? Candaan yang bikin kamu ganti parfum tiap pulang? Candaan yang bikin kamu jarang nelpon? Fit, suara Rangga lirih. Jangan ngomong gitu dulu. Aku pulang besok sore. Kita omongin baik-baik, ya? Aku ingin menjerit. Tapi aku hanya menjawab datar. Iya, pulanglah. Kita tunggu. Setelah telepon itu, aku duduk diam berjam-jam. Melihat Naila tidur pulas, aku merasa hatiku koyak. Aku tak ingin ia kehilangan ayahnya. Tapi aku juga tak sanggup hidup dalam kebohongan. Keesokan harinya, Mira datang dengan makanan dan pelukan. Fit, kamu kuat. Tapi kamu juga berhak marah. Aku mengangguk. Aku gak tahu harus siapin hati atau tamparan. Yang pasti, jangan tunduk. Kamu istri. Kamu ibu. Kamu manusia. Kamu bukan bayangan di balik tugas dinasnya. Hari itu, hujan turun deras sejak sore. Aku duduk di ruang tamu rumah dinas kecil kami, menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Aku, Rangga, dan Naila tersenyum bahagia, dulu. Tapi kini, senyum itu serasa palsu. HP Rangga kuletakkan di meja setelah kurebut dengan halus dari tangan Naila. Anak itu belum mengerti, hanya ingin main game. Tapi aku yang justru dapat kejutan. Foto selfie Rangga dan seorang wanita muda di dalam mobil. Tangannya hampir menyentuh pipi wanita itu. Mesra, dekat, bukan sekadar teman kerja. Dadaku sesak. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah terlalu lama menyangkal. Terlalu lama membenarkan perubahan sikapnya. Tapi hari ini, cukup. Saat malam menjelang dan suara pintu depan terdengar terbuka, aku tahu, Rangga pulang. Assalamualaikum. Suaranya terdengar letih, tapi bagiku terdengar seperti duri tajam menusuk dada. Waalaikumsalam. Jawabku lirih, menahan gelombang emosi yang nyaris meledak. Ia melepas sepatu, menggantungkan jaket dinas, dan langsung menuju kamar. Aku mengikuti. Rangga, panggilku pelan. Ia menoleh sekilas. Hah? Kenapa? Aku mengangkat HP-nya, menampilkan foto yang tadi kutemukan. Suasana kamar seketika menjadi tegang. Dia menatap layar sekilas, lalu wajahnya langsung berubah kaku. Siapa dia? Tanyaku dengan suara yang nyaris bergetar, tapi penuh tekad. Dia tertawa pendek. Sinis. Kamu ngapain buka-buka HP aku? Tanyanya ketus, menghindari pertanyaan. Naila yang buka. Dia cuma mau main game. Tapi aku lihat sendiri foto ini.
Siapa? Rangga? Ulangku, lebih keras. Ya Allah, Fitri? Ia memijat pelipis, lalu menghela napas panjang. Kamu tuh ya, selalu mikirnya negatif. Itu cuma teman kerja. Dokter di rumah sakit tempat aku nganter Napi dirawat. Teman kerja? Tapi selfie di mobil pribadi? Senyum-senyuman mesra? Bahkan Naila bilang kamu sekarang pakai parfum beda. Pulang pun canggung. Rangga menatapku tajam. Fitri, kamu tuh istri polisi. Harusnya tahu batas. Aku kerja buat negara. Tiara itu bagian dari tim. Jangan lebay. Jangan alihkan. Aku cuma mau tahu yang jujur. Kamu selingkuh? Dia mendekat, nada suaranya mulai meninggi. Kamu paranoid. Udah kebanyakan nonton sinetron kali. Apa kamu gak percaya sama aku? Mau rumah tangga ini hancur gara-gara tuduhan ngawurmu. Justru aku mempertanyakan karena aku ingin menyelamatkan rumah tangga ini. Rangga, bentakku, tangisku pecah. Kamu berubah. Kamu menjauh. Bahkan anak kita merasa ada yang beda. Rangga menepuk meja keras. Cukup. Jangan libatkan Naila. Aku capek. Tiap pulang bukan disambut hangat, malah dicurigai. Ini yang kamu sebut istri yang baik. Aku tertegun. Air mataku mengalir deras. Bukannya menjelaskan, dia malah menyerangku. Membuatku merasa bersalah karena mempertanyakan kesetiaannya. Inilah gaslighting. Membalikan fakta, membuatku tampak seperti orang gila. Kalau kamu gak ada apa-apa sama dia, kenapa kamu marah seperti ini? Tanyaku pelan, menahan gemetar di tangan. Rangga mendesis. Sudahlah, aku mau mandi. Jangan bikin drama. Ia masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. Aku terduduk di ranjang, menggenggam HP-nya erat-erat. Dalam hati, aku berteriak. Aku bukan bodoh. Aku bukan buta. Tapi aku istri yang mencintai. Dan itu yang paling menyakitkan. Mencintai seseorang yang mulai mencintai orang lain. Pagi harinya, suasana rumah seperti tak terjadi apa-apa. Rangga bersikap normal. Menyapa Naila, menyuapi sarapan, lalu bersiap ke kantor. Aku diam saja. Masih remuk. Saat ia selesai berpakaian, aku memberanikan diri. Rangga, aku masih butuh penjelasan. Ia menghela napas seolah lelah dengan pembicaraan ini. Fitri, aku udah bilang, itu cuma teman. Aku gak ada waktu buat urusin cewek-cewek. Aku sibuk. Tolong, percaya. Tapi kamu pun gak memberi ruang untukku percaya. Kamu tutup semua pintu. Dia memalingkan wajah. Kadang perempuan terlalu banyak mikir. Itu bikin laki-laki capek. Tahu? Aku tersenyum getir. Dan kadang laki-laki terlalu banyak menyembunyikan. Itu bikin perempuan hancur. Kami saling tatap. Tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Hanya jurang yang mulai terbuka lebar di antara kami. Aku masih istrimu, kataku dengan suara pelan. Tapi jika aku merasa tak lagi menjadi prioritas, bukan salahku jika akhirnya aku mencari kebenaran sendiri. Rangga diam. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengambil helm dan keluar rumah. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Sejak awal aku percaya pada kejujurannya. Tapi saat kejujuran tak lagi diberikan, aku harus mempercayai intuisi dan bukti. Dan satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti sampai menemukan seluruh kebenaran.
Cinta tidak butuh pembuktian berlebihan jika memang setia. Tapi jika setia harus selalu disangkal, maka bisa jadi cinta itu sudah berpindah tempat. Bayu, rekan kerja Rangga yang tahu aku sering menangis sendirian, mulai diam-diam membantuku. Aku nggak tahan lihat kamu begini terus. Fit, katanya suatu malam saat mengantarku pulang dari warung dekat kompleks. Aku juga curiga dengan kelakuan Rangga akhir-akhir ini. Kalau kamu butuh bukti, aku bisa bantu. Tak lama kemudian, Dina, petugas administrasi RS tempat Tiara bekerja, ikut membantuku. Ia mengirim log kedatangan dokter Tiara yang kebetulan selalu sinkron dengan jadwal Rangga, menginap di pos pengawalan. Bahkan, Dina menyelipkan rekaman CCTV, video pendek dari koridor rumah sakit. Dalam video itu, Rangga terlihat menepuk punggung Tiara sambil bercanda. Tiara tertawa sambil merapikan rambutnya. Wajah mereka seperti pasangan yang nyaman. Aku gemetar menonton rekaman itu. Bukan cuma karena rasa sakit, tapi karena aku tahu perasaanku selama ini benar. Dan kini, aku punya bukti. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Email dari Dina baru saja masuk. Isinya berupa salinan log tamu hotel dan tangkapan layar CCTV dari resepsionis yang tak bisa aku abaikan. Di sana, tertulis jelas nama Tiara Rahmawati sebagai penyewa kamar 1206 dengan catatan tambahan Mr. Mrs. R. Mr. and Mrs. R? Apa maksudnya? R dari Rangga? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski dada ini rasanya seperti diremas dari dalam. Satu persatu potongan puzzle mulai menyatu. Suara Mira yang pernah berkata, "Jangan-jangan dia sama perempuannya," lalu wajah mesra Tiara dan Rangga di galeri rumah sakit, dan terakhir, foto selfie mereka yang ditemukan Naila di HP Rangga. Semuanya saling terhubung. Aku tahu aku harus melihat ini sendiri. Maka diam-diam aku menghubungi Bayu. "Bayu, bisa temani aku ke Hotel Surya Regensi malam ini?" tanyaku lirih di telepon. "Hotel? Ada apa, Fit?" Aku mau tahu kebenarannya. Rangga katanya tinggal di asrama, tapi data log dari Dina menunjukkan dia sering ke hotel itu. Atas nama Tiara. Hening beberapa detik. Lalu Bayu menjawab mantap. "Oke, aku jemput jam 7 malam. Kita cari tahu bareng." Malam itu, kami tiba di Hotel Surya Regensi, hotel bintang 4 di pusat kota. Dari luar tampak elegan dan tenang, seperti tidak menyimpan luka yang siap menikam. Aku melangkah masuk dengan napas tak beraturan. Bayu mendampingiku, menatap tajam ke arah resepsionis. Seorang wanita muda menyambut kami. "Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu?" Aku tersenyum tipis. "Saya ingin bertanya, kamar atas nama Tiara Rahmawati, apakah benar masih aktif?" Petugas tampak ragu. "Maaf, Ibu, data tamu bersifat privasi." Bayu menyela, menunjukkan ID-nya. "Saya dari kepolisian. Ini menyangkut investigasi pribadi." Wajah petugas berubah tegang. Ia meminta izin sebentar dan pergi ke belakang, lalu kembali membawa buku tamu cetak manual. Buku itu dibuka di hadapan kami. Dan di sana, tertulis jelas. Tiara Rahmawati, kamar 1206. Mr. Mrs. R. Aku hampir terhuyung. Bayu memegang bahuku, menahanku agar tak jatuh. Tanganku bergetar saat menyentuh nama itu.
Ada juga rekaman CCTV yang diizinkan untuk kami lihat. Di layar monitor, kulihat seorang wanita bergaun hitam dan seorang pria berseragam masuk bersama-sama. Meski wajahnya sedikit tertutup masker, aku tahu persis siapa itu. Itu Rangga, suamiku. Dengan wanita itu, Tiara. Dia bahkan membukakan pintu untuknya seperti pasangan bulan madu. Gumamku. Air mata menetes tanpa aku sadari. Aku terseduh, menahan tangis di dada. Bayu memalingkan wajah, memberi ruang untukku mengatur napas. Aku bodoh. Ya, Bayu, percaya buta. Menanti Rangga pulang dengan senyum, sementara dia tidur di sini dengan perempuan lain. Bayu mengepalkan tangannya. Fitri, kamu gak bodoh. Kamu istri. Kamu percaya sama orang yang seharusnya melindungimu, bukan melukaimu. Aku memejamkan mata. Suara tangisan Naila semalam terngiang kembali di telingaku. Ia demam, memanggil ayahnya berkali-kali. Sementara ayahnya mungkin sedang berpelukan dengan Tiara di atas ranjang empuk ini. Aku mau lihat kamarnya. Bayu, kataku pelan. Fit, itu. Tolong. Akhirnya, kami diizinkan melihat kamar 1206 karena statusnya kosong malam itu. Petugas membuka pintu, lalu meninggalkan kami. Begitu masuk, aroma parfum menyengat menyapa hidungku. Ruangan itu hangat, nyaman, dan menyakitkan. Di meja nakas, masih ada secari kertas berisi tulisan tangan. Rangga, jangan lupa makan ya. Tiara tanda ciuman. Aku meraih kertas itu. Mataku panas. Rasanya ingin menjerit. Dia bahkan meninggalkan catatan manja. Bisikku. Bayu duduk di ujung ranjang, menatap kosong ke lantai. Fit, ini keterlaluan. Kamu harus hadapi dia. Jangan diam. Aku menoleh. Aku akan hadapi. Tapi dengan cara yang membuat dia tak bisa berdiri lagi setelah ini. Bukan dengan air mata, tapi dengan bukti dan luka yang dia tanam sendiri. Bayu menatapku dalam. Kamu kuat, Fitri. Kamu gak sendiri. Sesampainya di rumah, aku langsung mencetak semua bukti, log hotel, rekaman CCTV, catatan tangan, dan fotonya bersama Tiara. Semua kususun dalam satu map berwarna merah. Aku duduk di meja makan sambil menunggu. Malam itu, Rangga pulang jam 11 malam. Loh, kamu belum tidur? Katanya santai sambil membuka sepatu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggeser map merah itu ke arahnya. Apa ini? Bacalah. Ia membuka map. Dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah. Dagu tegang, tangan sedikit gemetar. Dari mana kamu dapat ini semua? Jadi benar? Kamu selama ini tinggal di hotel bareng dia? Tiara? Fit, aku bisa jelaskan. Jelaskan bahwa kamu menulis Mr. Mrs. R, bahwa kamu mencium dia di lobi hotel? Jelaskan yang mana, Rangga? Bahwa kamu punya dua hidup. Satu sebagai suamiku, satu lagi sebagai suami pura-pura dia. Rangga bangkit dari kursinya. Kamu jangan lebay, ya? Aku lagi banyak tugas, tekanan kerja, dan kamu menghibur dirimu dengan dokter muda cantik, ya? Sampai tidur sekamar, sampai Tiara berani tulis namamu di buku hotel. Ia terdiam, tak bisa menjawab. Matanya sibuk mencari alasan.
Kamu pernah bilang aku paranoid. Tapi ternyata hatiku nggak salah. Aku cuma terlalu berharap kamu suamiku seutuhnya. Padahal kamu hanya polisi yang jago menyamar, bahkan di rumah sendiri. Aku mengambil satu lembar foto dan menyodorkannya ke depan wajahnya. Lihat ini. Ini bukan lagi curiga. Ini kenyataan. Fit, aku minta maaf. Aku tertawa miris. Sayangnya, Rangga, permintaan maafmu terlambat. Hati ini sudah remuk. Dan kamu akan lihat sendiri bagaimana aku bangkit dari reruntuhan yang kamu ciptakan. Aku tak lagi bisa hanya duduk menunggu kejujuran dari Rangga. Setelah semua bukti kukumpulkan, foto selfie di mobil, rekaman CCTV rumah sakit, catatan tamu hotel dengan nama Mr. Mrs. R. Hatiku tak bisa tenang. Satu-satunya cara untuk benar-benar yakin adalah melihat dengan mataku sendiri. Aku mengaku pada ibuku kalau Naila akan kutitip sebentar. Aku mau cari udara segar. Bu, keluar kota sebentar, kataku sambil menahan air mata. Ibuku tahu aku menyimpan luka, tapi tak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk dan memeluk Naila erat-erat. Pagi itu, aku naik kereta pertama menuju Madiun, kota tempat Rangga sering mengaku sedang dinas luar. Sepanjang perjalanan, tanganku tak berhenti gemetar. Kupeluk tas kecil berisi ponsel, dompet, dan satu folder bukti-bukti yang menyesakan. Sampai di Madiun, aku menyamar. Mengenakan topi lebar, kacamata hitam, dan gamis polos. Aku berpura-pura jadi tamu biasa yang sedang stay cation. Tapi hatiku mendidih. Aku sudah tahu hotel mana yang sering digunakan Rangga. Bahkan Dina, petugas RS yang membantuku diam-diam, sudah mengirimkan nama hotel dan jadwal menginap terakhir yang terekam. Sore itu, aku melihatnya. Aku duduk di salah satu sudut kafe hotel, menyamar sebagai tamu sambil membaca menu. Tapi tak ada satu huruf pun yang bisa ku mengerti. Mataku hanya fokus ke arah pintu masuk. Dan mereka datang. Langkah mereka pelan. Seolah waktu memperlambat segalanya untuk menyesakkan dadaku. Rangga dan Tiara masuk kafe sambil bergandengan tangan. Bukan hanya itu, mereka tertawa, saling menyandarkan kepala, bahkan Rangga mencium puncak kepala Tiara di depan umum. Hatiku remuk. Air mataku nyaris tumpah, tapi ku tahan. Aku tak ingin mereka tahu aku di sana. Bukan sekarang. Aku harus tahu lebih banyak. Pelayan menghampiri mereka. Aku memasang telinga. Tiara memesan kopi hazelnut dan croissant, sementara Rangga memesan teh tarik dan pisang goreng. Mau duduk di pojok? Sayang? Tanya Rangga manis, seolah-olah dia suami dari wanita itu. Boleh, biar nggak terlalu kelihatan. Kamu kan suka duduk di pojok kalau lagi peluk-pelukan? Jawab Tiara sambil mencubit pelan lengan Rangga. Aku nyaris muntah mendengar itu. Rangga, suamiku. Ayah dari anakku, polisi yang selalu bicara soal keadilan dan kejujuran. Kini duduk di hadapanku, memeluk perempuan lain seperti itu. Aku mengambil ponsel. Kurekam semua. Foto-foto, video, bahkan rekaman suara mereka. Aku harus punya cukup bukti untuk menamparnya dengan kenyataan. Setelah mereka selesai makan, mereka berjalan keluar kafe. Aku mengikutinya diam-diam. Mereka tidak menuju parkiran. Tapi, mereka masuk ke lobi hotel. Tanganku gemetar. Aku tahu kemana arah mereka. Ke kamar. Bukan ke ruang dinas. Bukan ke tempat rapat. Aku menunggu di luar.
Sekitar 15 menit kemudian, aku memberanikan diri masuk ke resepsionis. "Selamat sore, Ibu. Bisa kami bantu?" Aku mengangguk sopan. "Saya mau tanya, suami saya bilang dia pesan kamar di sini. Tapi saya lupa nomornya. Atas nama Tiara dan Rangga, mungkin?" Resepsionis terlihat ragu. Tapi aku mengeluarkan ID-ku. "Saya istrinya. Saya hanya ingin pastikan dia baik-baik saja." Dia nggak jawab "wah" dari tadi. Petugas perempuan itu kelihatan kikuk. Ia mengetik di layar. Ada 2 kamar atas nama Tiara Kartika dan R. Bagas. Tapi catatan terakhir menunjukkan mereka check-in bersama. Di kamar yang sama. "Dan status tamu?" tanyaku pelan. Ia membuka catatan manual. Dan di sana tertulis, Mrs. R. Aku menunduk. Menyembunyikan wajahku yang mulai basah oleh air mata. Perih sekali rasanya. Dunia seperti terbalik. Rangga tak hanya berselingkuh. Dia membangun kehidupan kedua bersama wanita itu. Seolah aku dan Naila tidak pernah ada. Aku mundur dari lobi, melangkah keluar hotel dengan lutut gemetar. Di taman depan, aku duduk di bangku besi sambil menatap langit senja. Apa salahku? Apa kurangku sebagai istri? Tapi perlahan, tangisku berubah jadi desah panjang penuh amarah. Ini bukan tentang kurang atau lebihku. Ini tentang dia, Rangga, yang memilih untuk mengkhianati. Yang memilih menyakiti dengan sadar. Ponselku berdering. "Bayu. Fit, aku barusan cek log dinasnya. Dia bohong. Hari ini dia nggak ada penugasan apapun. Itu murni cuti pribadi." Aku menutup mata. "Bayu, aku sudah lihat sendiri. Mereka gandengan di kafe hotel. Masuk kamar bareng. Di catatan hotel mereka ditulis sebagai suami istri." Suara di ujung sana terdiam. "Kamu kuat banget, Fit," ucapnya pelan. Aku tak menjawab. Karena aku pun tak tahu apakah aku kuat. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak bisa diam lagi, malam itu aku tak bisa tidur. Wajah Naila terngiang di kepalaku, terutama saat ia memelukku dan bertanya, "Mama, kenapa ayah nggak pulang-pulang?" Pertanyaan polos itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Tapi ternyata, suamiku tak hanya tak pulang, ia justru pulang ke hati orang lain. Dan malam ini, aku tak ingin diam saja. Aku duduk di kamar hotel kecil yang kusewa di Madiun. Tanganku gemetar saat meraih kotak hitam yang sudah kupersiapkan. Di dalamnya, ada foto Naila menangis di atas tempat tidur, memeluk boneka usangnya. Foto lamaran kami dulu, di mana Rangga berlutut dengan senyuman malu-malu dan aku tak kuasa menahan air mata bahagia. Sepucuk surat, kutulis dengan tanganku sendiri, dengan tinta air mata. Aku tahu mereka sedang menginap di hotel mewah di seberang. Aku tahu nomor kamarnya. Terima kasih pada petugas lobi yang mudah sekali percaya bahwa aku saudara Rangga dan ingin mengirimkan hadiah kejutan. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke resepsionis. "Maaf, bisa saya titipkan ini ke kamar 803? Tanyaku dengan nada ramah. Resepsionis pria itu memeriksa label di kotaknya. "Untuk Bapak Rangga." Aku tersenyum manis. "Ya, ini dari istri beliau." Ia tak curiga sedikit pun. Dengan sopan ia mengangguk, mencatat sesuatu, lalu berkata, "Akan langsung kami antar, Bu." Aku mengangguk. Dalam hati, aku berkata pelan,
Selamat menikmati kado dariku, suamiku tercinta. Beberapa saat kemudian, di kamar 803. Rangga baru saja selesai mandi ketika Tiara berteriak dari ruang tengah, "Mas, ada kiriman." Rangga keluar dengan handuk melilit pinggang. Ia memicingkan mata melihat kotak hitam di tangan Tiara. "Dari siapa?" tanyanya curiga. "Katanya dari istri Mas," jawab Tiara sambil tertawa kecil. "Waduh, istri Mas tahu kita di sini." Rangga langsung menyambar kotaknya dan membawanya ke dalam kamar. Tiara mengikut, penasaran. Ketika kotak itu dibuka, suasana berubah. Tiara menelan ludah saat melihat foto anak kecil yang menangis. "Itu Naila?" Rangga mematung. Matanya tak berkedip saat melihat foto lamaran. Lalu ia membaca surat dengan cepat. "Untuk Rangga. Ini istrimu. Ini anakmu yang kamu tinggalkan. Ini kenangan yang kamu hianati. Tapi mungkin kamu lebih suka dia yang berpakaian putih dan wangi, daripada aku yang hanya mengenakan daster dan bau dapur. Kamu lupa siapa yang menunggumu setiap malam, siapa yang menyuapi anakmu saat demam. Tapi tak apa, karena mulai malam ini, kamu tak akan pernah kutunggu lagi. Terima kasih telah menunjukkan siapa kamu sebenarnya." Surat itu bergetar di tangannya. Wajahnya pucat. Ia langsung melempar kotak itu ke lantai. "Ini gak lucu," geramnya. Tiara, yang awalnya masih menyeringai, kini mulai ketakutan. "Mas, istri Mas tahu semua?" Rangga mendesis marah. "Sial, ini pasti Bayu atau Dina. Sialan." Tiara mundur pelan. "Mas, aku takut. Gimana kalau istri Mas lapor ke dinas atau ke media?" Rangga meraih rokok, menyalakan, lalu duduk di pinggir ranjang. Ia tak menjawab. Di sisi lain tembok, aku berdiri diam, menempelkan telinga pada dinding luar kamar mereka. Aku mendengar semuanya. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih. Karena puas. Karena akhirnya mereka tahu bahwa aku tidak sebodoh yang mereka kira. Malam itu, aku kembali ke kamar hotelku. Kuhapus air mata yang jatuh. Bukan karena aku ingin menangis, tapi karena tubuhku belum siap benar-benar menerima kenyataan bahwa suamiku, lelaki yang dulu begitu kukagumi, kini menjadi sosok paling menjijikkan di hidupku. Keesokan paginya, aku pulang ke rumah. Naila menyambutku di pintu. "Mama capek ya?" tanyanya sambil memelukku. Aku memeluknya erat. "Iya, Nak, tapi Mama senang. Karena mulai sekarang, kita akan hidup tanpa kebohongan lagi. Jika suami Anda berdinas di luar kota, pastikan cinta Anda tak juga ikut pindah tempat." Acara Bayangkari siang itu berlangsung meriah, seperti biasanya. Para istri anggota polisi berdatangan dengan busana anggun, senyuman semanis madu, dan cerita-cerita kehidupan rumah tangga yang dikemas rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi aku tahu, di balik banyak senyuman itu, banyak luka yang tersembunyi rapi. Aku datang mengenakan kebaya sederhana berwarna biru lembut, jauh dari glamornya ibu-ibu Bayangkari yang mengenakan batik mahal dan berlian menyilaukan. Aku tahu banyak pasang mata melirikku, mungkin karena aku datang sendiri, tanpa Rangga. Tapi itu memang sengaja. Hari ini aku membawa misi. "Aku kira kamu gak datang, Fit," ujar Lita, istri AKP Rudi, sahabat Rangga. Ia tampak tulus menyapaku. Aku hanya tersenyum. Aku memang sempat ragu. Tapi aku pikir, kenapa harus takut?
Acara pun dimulai dengan sambutan Kapolres dan Ketua Bhayangkari. Aku duduk manis di deretan kursi tengah. Kupandangi wajah-wajah para istri polisi. Beberapa dari mereka terlihat letih, tapi tetap tertawa. Beberapa lainnya sibuk menunjukkan tas atau cincin barunya. Tapi aku tidak datang untuk sekadar duduk. Saat sesi ramah tamah dibuka dan musik dimainkan, aku berjalan ke bagian belakang ruangan. Ada meja yang disediakan untuk majalah dinding Bhayangkari dan brosur-brosur tentang kegiatan sosial. Di sanalah aku meletakkan benda yang sudah kusiapkan sejak semalam. Brosur itu tampak biasa. Berwarna pastel dengan gambar sepasang siluet laki-laki berseragam dan wanita berhijab berdiri berdampingan. Tapi di bawah gambar itu, ada kalimat tegas. Jika suami Anda berdinas di luar kota, pastikan cinta Anda tak juga ikut pindah tempat. Di bagian dalam brosur itu, tertera data fakta perselingkuhan di lingkungan kedinasan. 1 dari 5 istri polisi mengaku suaminya berubah sejak sering dinas luar kota. Banyak wanita, pendamping bayangan, muncul dari balik dinas-dinas panjang. Anak-anak tumbuh dalam rumah yang dingin karena cinta ayahnya tersangkut di kota lain. Tak ada nama, tak ada tuduhan, tapi pesannya jelas. Aku kembali ke tempat duduk dan menikmati kue bolu coklat. Tapi mataku awas mengamati reaksi sekitar. Butuh waktu kurang dari 10 menit. Bisik-bisik mulai terdengar. Kamu lihat brosur di belakang tadi enggak? Iya, itu siapa yang bikin sih? Kayak nyindir seseorang. Bahas suami yang dinas keluar kota tapi bawa cinta lain. Hah? Serem banget. Dan tiba-tiba, nama Rangga mulai disebut-sebut. Aku pernah lihat Tiara ikut Rangga ke Madiun. Loh, kata seseorang di meja sebelah. Yang Tiara itu anak siapa sih sebenarnya? Kok deket banget ya? Jangan asal ngomong. Tapi ya, pas ada acara apel di Surabaya kemarin, aku lihat mereka sekamar. Maksudku, mereka cekin bareng. Aku berpura-pura tak tahu. Tapi hatiku penuh degup dan nyeri sekaligus puas. Kemudian Lita kembali duduk di sampingku, wajahnya sedikit panik. Fit, kamu tahu siapa yang nyebar brosur itu? Aku tersenyum kecil. Mungkin seseorang yang merasa lelah terus-terusan diam. Lita menatapku lebih dalam, lalu menunduk. Aku ngerti, dan aku minta maaf. Fit, aku tahu soal Rangga dan Tiara sejak lama, tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu gimana harus bilang ke kamu. Aku menatapnya, air mataku menahan di pelupuk. Cukup kamu tahu sekarang, bahwa aku bukan istri yang bodoh dan diam terus. Aku berdiri dan pamit dari acara. Di belakangku, suara riuh makin membesar. Brosur-brosur yang kuletakkan sudah berpindah tangan ke hampir semua tamu. Di parkiran, aku melihat beberapa ibu menelepon suaminya sambil memicing curiga. Setibanya di rumah, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang kukenal baik, Rangga. Fitri, kamu apaan sih? Kamu gila? Kamu bikin brosur itu? Kamu mau hancurin nama aku? Aku menatap layar, lalu mengetik. Bukan aku yang menghancurkan namamu, Rangga. Kamu sendiri yang menyeret namamu ke lumpur. Aku hanya bantu membuka matanya orang-orang yang terlalu sibuk memuji, sampai lupa bahwa ada borok di balik seragam kebanggaan itu. Beberapa detik, lalu balasan datang. Kamu keterlaluan, Fit. Ini bisa jadi masalah besar. Aku tak menjawab.
Aku hanya membuka lemari, mengambil map berisi semua bukti yang kukumpulkan, foto hotel, CCTV, salinan log kedatangan, hingga nama Tiara di buku tamu. Kutaruh map itu di meja ruang tamu. Kubisikkan pada diri sendiri, ini belum selesai. Tapi aku sudah mulai. Karena seorang istri bisa menanggung luka. Tapi seorang ibu, yang anaknya ditangisi malam demi malam karena ayahnya lebih memilih perempuan lain, dia akan bertarung. Bukan demi suaminya, tapi demi harga dirinya. Dan hari ini, aku baru saja meletakkan peluru pertama. Sudah hampir 2 minggu sejak aku mengirimkan kotak kecil berisi foto-foto luka hati ke kamar hotel itu. Sejak hari itu, ponselku penuh dengan panggilan tak terjawab dari Rangga. Pesan-pesan yang awalnya bernada marah berubah menjadi kalimat panik dan akhirnya, kalimat pengakuan. Tapi aku tidak menggubris. Aku sedang mencoba belajar tak lagi merasa perlu menjawab semua pertanyaannya. Seperti aku tak pernah ia jawab saat aku menangis diam-diam di rumah selama ini. Sore itu, langit mendung. Udara dingin dan penuh tekanan, seperti dadaku. Aku sedang menjemur pakaian saat suara motor berhenti tepat di depan rumah. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu, itu suara motor Rangga. Ia selalu pulang dengan suara knalpot berisik seakan dunia harus tahu kalau ia sudah datang. Tapi kali ini, tak ada langkah gagah. Yang terdengar hanya ketukan pelan di pintu, lalu suara yang sudah tak asing, tapi kini terdengar asing. Fitri, boleh aku masuk? Aku membuka pintu. Wajah Rangga terlihat lebih tirus, matanya sembab, dan ada sedikit gemetar di tangannya. Entah karena dingin, atau karena ketakutan. Aku tidak menyuruhnya duduk. Ia masuk dan berdiri di ambang ruang tamu, seperti seseorang yang tahu dirinya tak lagi pantas berada di dalam rumah itu. Aku mau bicara, katanya. Silakan, jawabku pelan, datar. Ia menatapku sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua ini terungkap, ia bicara tanpa menyembunyikan apapun. Aku salah, Fit. Aku hilaf. Aku nggak bisa lagi bohong. Semuanya benar. Tentang Tiara. Tentang hotel itu. Tentang kebohonganku. Aku menghela napas. Menatap wajahnya yang dulu kucinta. Yang kini hanya membuat hatiku berdenyut sakit. Kenapa? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Aku lelah. Fit. Rumah tangga kita, aku ngerasa semua berubah. Kamu sibuk ngurus Naila, aku sibuk kerja. Kita jadi kayak 2 orang asing di rumah yang sama. Aku tertawa pelan, getir. Jadi karena itu kamu selingkuh. Bukan cuma itu, bisiknya. Waktu aku ketemu Tiara, dia ceria, muda, dan dia bikin aku ngerasa hidup lagi. Aku tahu itu salah. Tapi aku kejebak. Aku pikir, ini cuma sesaat. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir, anak kita yang tiap malam nanya, ayah di mana? Itu bukan hidup? Kamu pikir aku yang tiap malam nahan tangis sambil tidurin Naila itu bukan hidup? Ia memejamkan mata, napasnya bergetar. Aku tetap sayang kamu, Fit. Aku masih cinta kamu. Tiara, dia cuma pelarian. Aku tersenyum kecut. Pelarian? Tapi kamu sewa 2 kamar atas nama dia. Kamu gandengan tangan di kafe kayak pasangan resmi. Kamu buat buku tamu hotel itu menuliskan Mr. and Mrs. R. Kamu rasa itu wajar buat pelarian? Rangga menggigit bibirnya. Aku bodoh. Aku nyesel. Aku mau pulang.
Aku mau perbaiki semuanya. Demi kamu. Demi Naila. Aku berjalan kerak kecil di dekat pintu, mengambil sebuah gambar yang sudah lama digambar Naila. Di kertas itu, ada gambar 3 orang. Aku, Naila, dan Rangga. Di atasnya tertulis, "Aku sayang ayah dan ibu." "Ayahmu sudah jadi gambar, Rangga," ucapku pelan. "Buat Naila, kamu hanya ayah di gambar, bukan di hidupnya." "Kamu pikir permintaan maaf bisa menghapus itu?" Ia menggenggam rambutnya, frustasi. "Aku tahu aku bajingan. Tapi aku mau berubah. Fit, aku mau jadi lebih baik." Aku menatapnya tajam. "Kamu minta maaf karena ketahuan, Rangga. Bukan karena sadar. Kamu bilang sayang, tapi kamu membuat anakmu menangis dan istrimu mengirim surat ke hotel seperti orang putus asa. Kamu tahu rasanya menjadi perempuan yang diperlakukan kayak bayangan." Ia duduk, akhirnya tak kuat lagi berdiri. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya. Lalu dengan tenang, aku berkata, "Mulailah dari keluar dari rumah ini. Dari hidupku. Karena pintu yang kamu buka untuk wanita lain adalah pintu yang menutup semua kesempatan buat kamu kembali." Rangga terdiam. Nafasnya berat. Ia tahu, kalimat itu bukan amarah sesaat. Itu kesimpulan dari semua luka yang kujalani. "Fit, tolong demi Naila." Suaranya mulai pecah. Aku menggeleng. "Justru demi Naila, aku nggak bisa terus bareng kamu. Aku nggak mau anak kita tumbuh besar dalam rumah yang penuh kebohongan. Aku lebih pilih dia punya 1 orang tua yang jujur, daripada 2 orang tua yang palsu." Rangga menangis. Tapi air matanya tak lagi menggetarkan hatiku. Aku hanya berdiri, lalu berkata dengan pelan namun tegas, "Terima kasih, Rangga. Terima kasih sudah jujur setelah menghancurkan hati anak dan istrimu." Aku membuka pintu. Angin sore masuk ke dalam, bersama suara tangis seorang laki-laki yang terlambat menyadari kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Rangga melangkah pelan, menoleh sekali ke arah rumah yang dulu ia sebut tempat pulang. Tapi kini, rumah itu tak lagi menjadi tempatnya. Pagi itu hujan gerimis turun, menambah beban di dadaku yang belum juga reda. Aku baru saja selesai menyetrika baju sekolah Naila ketika dia keluar dari kamarnya dengan wajah murung. "Naila, ayo sarapan dulu, Nak," kataku lembut. Dia tidak menjawab. Hanya berjalan pelan ke meja makan sambil memeluk boneka kelincinya yang lusuh. Boneka yang dulu dibelikan Rangga di ulang tahun Naila yang keempat. Kini warnanya sudah pudar, tapi Naila tak pernah tidur tanpanya. "Naila, kamu kenapa, sayang? Sakit ya?" tanyaku sambil mengelus rambutnya. Dia hanya menggeleng, lalu menunduk, menyendok nasi goreng di piringnya tanpa semangat. Aku merasa ada yang tak beres. Sejak aku dan Rangga bertengkar hebat beberapa waktu lalu, Naila memang mulai berubah. Tapi hari ini berbeda. Matanya sendu, mulutnya rapat, seperti ada yang mengganjal di hatinya. Sepulang sekolah, aku mendapat kabar dari wali kelas Naila. Bu Lestari menelponku. "Bu Fitri, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tadi Naila ikut kelas menulis surat. Anak-anak diminta menulis surat untuk orang yang mereka rindukan atau ingin ajak bicara," kata Bu Lestari pelan. "Ya, Bu, kenapa ya? Naila menulis surat untuk siapa?" "Saya bacakan ya, Bu, karena saya pikir ini penting." Aku mengangguk,
meski tahu beliau tidak bisa melihatnya. Suara Bu Lestari terdengar lirih saat membaca. Untuk Papa. Papa sekarang punya 2 rumah. Rumah yang satu ada aku, rumah yang satunya enggak. Tapi Papa lebih sering di rumah yang enggak ada aku. Aku tahu, Papa sayang sama aku. Tapi kalau Papa sayang, kenapa pergi terus? Aku kangen Papa, tapi aku juga takut. Takut Papa lupa aku anak Papa. Air mataku jatuh sebelum Bu Lestari selesai membaca. Bu Fitri, saya minta maaf kalau saya lancang, tapi saya rasa Naila sedang terluka. Dia butuh ibu lebih dari biasanya. Hatiku seperti diremas. Nafasku tercekat. Anak sekecil itu, baru 7 tahun, tapi sudah mengerti bahwa dirinya tidak lagi jadi prioritas ayahnya. Aku langsung ke kamar Naila sore itu. Dia sedang menggambar di lantai, cerayon berserakan. Di kertasnya, tergambar satu rumah besar berwarna pink dan satu rumah kecil berwarna abu-abu. Di rumah pink ada gambar lelaki dan perempuan berpegangan tangan, sedang di rumah kecil hanya ada gambar anak perempuan dan seorang wanita berambut panjang. Rumah siapa ini, Naila? Tanyaku pelan. Dia diam. Lalu berkata lirih, yang besar rumah Papa sama Tante Titi. Hatiku seperti dicabik. Aku tak ingin Naila tahu terlalu banyak. Tapi aku juga tak bisa menutupi semua yang mulai terbongkar. Anak sekecil itu ternyata bisa merasakan semuanya. Kepergian Rangga, perubahan suasana di rumah, dan senyum palsu yang kerap kupaksakan. Naila sayang. Papa tetap sayang Naila. Tahu nggak? Ucapku sambil memeluknya. Kalau sayang, kenapa Papa nggak pulang-pulang? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Aku menahan tangis. Papa lagi bingung. Sayang, tapi itu bukan salah kamu. Naila anak hebat, anak kuat, dan Mama sangat sayang Naila. Dia memelukku lebih erat. Kalau Papa nggak balik lagi, aku nggak mau gambar rumah Papa lagi, gumamnya. Tangisku pecah. Aku menangis diam-diam di pelukannya. Mencium ubun-ubunnya sambil menyesali banyak hal. Malamnya, aku masuk ke kamar dan menatap foto-foto lama kami. Salah satunya adalah foto saat Naila baru lahir. Rangga memelukku dari belakang, wajah kami lelah tapi bahagia. Aku ingat betul malam itu, Rangga berkata, keluarga kecil kita lengkap sudah. Dan kini, keluarga itu nyaris tak berbentuk lagi. Aku menulis pesan untuk Rangga. Naila menulis surat hari ini. Dia merasa papanya sudah punya 2 rumah. Dan dia bukan bagian dari rumah yang satunya. Terima kasih, karena sudah memberikan luka yang begitu dalam pada anak kita. Semoga kamu bahagia, Rangga. Tapi jangan heran kalau suatu hari, anakmu memilih tak memanggilmu, ayah, lagi. Aku tak kirim pesan itu, tapi aku simpan. Sebagai pengingat, bahwa luka anak jauh lebih tajam dari luka istri. Keesokan harinya, Naila kembali ke sekolah. Aku memberinya pelukan lebih lama, mencium pipinya dengan penuh sayang. Kalau teman-teman tanya Papa kemana, jawab aja, Papa sedang cari rumah yang bisa Naila tinggal juga, ya, kataku sambil tersenyum. Dia tertawa kecil. Berarti rumah impian ya, Ma? Aku mengangguk. Meski hatiku hancur. Rumah impian itu, yang di dalamnya ada Mama, Naila, dan Papa yang gak pergi-pergi lagi. Aku genggam tangan kecilnya erat. Di saat dunia mengkhianatiku, anakku masih menggenggam harapan. Dan aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi nanti, aku tak akan biarkan hatinya patah 2 kali. Sejak surat kecil Naila kutemukan di dalam kotak pensilnya, duniaku seperti hancur 2 kali.
Bukan hanya karena suamiku mengkhianati, tapi karena anakku, makhluk kecil yang paling tak berdosa, menanggung luka yang bukan miliknya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Wajah Naila terus terbayang. Matanya yang dulu ceria, kini sering kosong. Ia tak lagi bertanya kapan ayah pulang. Tak lagi menggambar keluarga kecil lengkap seperti dulu. Ia lebih banyak diam, dan sesekali mengurung diri di kamar. Aku harus berbuat sesuatu, gumamku. Pagi harinya, aku memberanikan diri berkonsultasi ke psikolog anak. Namanya Bu Kirana. Wanita berusia sekitar 40-an, berwajah lembut dan penuh empati. "Apa Naila pernah menyaksikan pertengkaran Anda dan suami?" tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. "Beberapa kali. Tapi kami selalu mencoba menutupi. Kami pikir, dia masih kecil. Tidak mengerti." Bu Kirana tersenyum tipis. Justru karena dia kecil, dia menyerap semuanya tanpa filter. Anak-anak tak perlu mengerti untuk merasa. Perkataan itu menamparku keras. Selama ini aku terlalu fokus pada rasa sakitku sendiri. Sampai aku lupa bahwa Naila terluka lebih dalam. Karena ia bahkan belum tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Semenjak itu, Naila mulai ikut terapi bermain seminggu 2 kali. Aku pun ikut beberapa sesi terapi keluarga. Di sanalah aku sadar, menjadi ibu bukan hanya tentang melahirkan dan memberi makan, tapi juga menjadi payung saat badai datang, bahkan ketika aku sendiri nyaris tumbang. Satu sore, setelah sesi terapi, Naila duduk di ayunan belakang rumah. Aku mendekat, membawa 2 gelas susu hangat. "Ma, tadi Bu Kirana bilang, kalau sedih, boleh cerita," katanya sambil menunduk. Aku mengangguk. "Betul, sayang. Kamu boleh cerita apa saja." Naila menarik napas, lalu perlahan berkata, "Aku nggak suka Tiara. Dia bukan mama, tapi papa kayaknya suka dia." Hatiku mencelos. Aku berlutut di depannya, memegang kedua tangannya yang mungil. "Maaf ya, Nak. Mama tahu kamu bingung dan sedih. Tapi kamu harus tahu, kamu nggak salah. Ini bukan salah kamu. Dan kamu tetap anak yang paling papa dan mama cintai. Tapi kenapa papa nggak tinggal di sini lagi?" Aku terdiam. Bagaimana menjelaskan pada anak usia 7 tahun bahwa orang dewasa kadang bisa begitu bodoh saat mengejar sesuatu yang fana? "Karena papa sedang belajar," jawabku akhirnya. Belajar bahwa meninggalkan keluarga itu bukan jawaban. Tak hanya Naila yang kuluangkan waktu untuk sembuhkan. Aku sendiri mulai bangkit pelan-pelan. Kembali aktif di kegiatan Bayangkari. Tapi kali ini, aku tak mau hanya menjadi ibu rumah tangga yang tersenyum saat difoto. Aku ingin jadi suara untuk perempuan-perempuan lain yang senasib. Kuhadirkan program baru di komunitas kami, Rumah Bicara Bayangkari. Tempat curhat rahasia, aman, dan gratis bagi istri anggota yang merasa tak lagi dihargai, diselingkuhi, bahkan mengalami kekerasan. Pada pertemuan pertama, hanya ada 4 orang. Tapi minggu berikutnya, jadi 11 orang. Lalu 20. Rata-rata datang diam-diam. Ada yang menangis semalaman. Ada yang hanya ingin didengar. Suatu sore, seorang ibu muda bernama Windy berkata, "Aku pikir cuma aku yang dilewati suami pas dinas di luar kota. Ternyata banyak. Terima kasih ya, Mbak." Maksudku, Bu Rangga. Aku tersenyum kaku. Nama itu masih menusuk. Tapi aku mengangguk. Kita semua sedang belajar jadi lebih kuat, Bu. Karena kadang, yang kita pikir rumah, justru tempat kita paling sering ditinggalkan. 3 bulan setelah program berjalan, komunitas kami mulai diperhatikan oleh pengurus pusat. Bahkan diminta mengisi sesi motivasi di acara Bayangkari tingkat daerah. Di forum itu, aku berdiri dengan tenang, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Di hadapanku, puluhan istri aparat duduk rapi,
sebagian besar tampak penasaran. Aku mulai presentasiku dengan suara lantang. Di antara kita, siapa yang pernah merasa suaminya berubah sejak dinas di luar kota? Siapa yang mulai merasa cintanya harus diuji jarak dan waktu? Beberapa tangan terangkat pelan. Beberapa lainnya hanya menunduk. Teman-teman, pengkhianatan itu tak selalu disertai kekerasan fisik. Tapi saat kita mulai merasa tak berharga, saat kita mulai menangis tanpa tahu harus cerita ke siapa, itu juga bentuk kekerasan batin. Kutarik napas, lalu kulanjutkan, saya bukan psikolog. Saya juga bukan ustazah. Saya hanya ibu dari satu anak perempuan yang pernah menulis, Papa punya 2 rumah, tapi rumah satunya enggak ada aku. Ruangan hening. Lalu terdengar isakan kecil dari sudut kanan. Aku tersenyum, menatap mereka satu persatu. Kalau kalian pernah merasa ditinggal, dihina, atau dikhianati, jangan diam. Jangan malu. Kita punya hak untuk bahagia. Kita punya hak untuk diperjuangkan. Tepuk tangan menggema. Tapi lebih dari itu, aku merasa, aku akhirnya sembuh. Luka itu tak sepenuhnya hilang. Tapi kini kupakai untuk membantu orang lain berdiri. Malam harinya, aku dan Naila duduk menonton film kartun di sofa. Ia menyandarkan kepala di bahuku. Mama cantik banget tadi pagi di acara. Katanya polos. Aku terkekeh. Serius? Iya. Semua orang tepuk tangan. Aku bangga punya mama yang kuat. Aku menatap matanya. Mama kuat karena kamu, Naila. Karena kamu, Mama terus berdiri. Naila memelukku erat. Kalau gitu, aku janji juga mau jadi anak yang kuat. Air mataku jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena, harapan hari itu, aku datang ke pengadilan agama dengan langkah yang berat namun tegak. Berbulan-bulan aku terjebak antara ingin bertahan demi anak, atau pergi demi kewarasanku sendiri. Tapi setelah semua luka, pengkhianatan, dan penghinaan yang kudapat dari Rangga dan Tiara, akhirnya aku tahu jawabannya. Aku datang sebagai istri yang akan menggugat cerai. Bukan lagi istri yang memohon maaf atas kesalahan yang tak pernah kulakukan. Di tanganku, sebuah map coklat berisi semua bukti perselingkuhan. Ada tangkapan layar pesan-pesan mesra Rangga dengan Tiara, foto mereka masuk ke hotel yang sama, rekaman suara mereka bertengkar di kamar yang kusewa malam itu. Semua kutata rapi. Bukti-bukti itu tak hanya kukirim ke pengadilan. Aku juga mengirimkan salinannya ke atasan Rangga di markas besar. Melalui surat resmi Bayangkari, aku melampirkan laporan dengan stempel dan tanda tangan ketua komunitas, tempat di mana aku kini aktif sebagai penggerak anti KDRT dan pengkhianatan dalam rumah tangga anggota polisi. Siang itu, ketika aku keluar dari ruang konsultasi pengadilan, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Assalamualaikum. Fitri, ini aku, Rangga. Suaranya terdengar serak, berbeda dari biasanya. Aku terdiam sesaat, lalu menjawab datar. Ada apa? Kamu serius? Ngelaporin aku ke markas? Kamu beneran kirim semua itu? Aku serius, kataku pendek. Kamu mau lihat aku hancur ya? Nadanya meninggi, seolah aku yang bersalah. Aku hanya mengembalikan apa yang pantas kamu dapat. Rangga, kamu yang menyakiti, kamu yang harus tanggung akibatnya. Tiba-tiba ia membanting sesuatu di seberang sana. Suaranya terdengar frustrasi. Gila kamu, Fitri. Kamu pikir dengan begini kamu menang? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku nggak pernah niat menang. Tapi aku juga nggak mau terus jadi pecundang yang memaafkan pengkhianatan tanpa akhir. Klik. Sambungan terputus. Sore harinya, telepon dari ketua Bayangkari masuk. Beliau bicara dengan suara tenang tapi tegas. Fitri, laporanmu sudah kami proses. Kami juga telah berkoordinasi dengan pimpinan Polri.
Kami minta maaf atas yang kamu alami. Mulai hari ini, Bribka Rangga akan dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Dan bukan lagi dalam jabatan struktural. Hatiku mencelos mendengarnya. Bukan karena iba. Tapi karena aku akhirnya tahu, keadilan itu nyata. Meski lambat. Tak lama setelah itu, kabar dari rumah sakit juga datang. Tiara dimutasi ke puskesmas kecil di pelosok. Rekannya yang melihat rekaman dan bukti-bukti dariku juga ikut menekan pihak RS untuk menindak. Dan mereka melakukannya. Beberapa hari kemudian, Rangga datang ke rumah. Tak dengan gagah seperti dulu, tapi dengan wajah kuyu dan tubuh lelah. Ia berdiri di depan pagar, mengetuk dengan pelan sambil sesekali melihat ke sekitar, seolah malu. Aku keluar. Tak ada rasa gugup, marah, apalagi cinta. Yang tersisa hanya kelegaan. Fitri, katanya sambil menatapku dengan mata merah. Aku tak membuka pagar. Hanya berdiri menatapnya. Kita bisa bicara sebentar? Ada apa lagi? Tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Aku minta kamu tarik laporan itu. Kasihan aku, Fitri. Masa depan aku hancur. Aku udah minta maaf, kan? Aku menahan tawa getir. Kamu minta maaf? Kapan? Saat kamu dan Tiara memeluk di hotel yang sama tempat kita dulu bulan madu. Itu hilaf. Kamu tahu aku stres. Jangan bawa-bawa stres untuk menutupi nafsumu. Fitri, suaranya meninggi. Tapi kali ini aku tidak bergeming. Aku yang selama ini bertahan di rumah. Aku yang rawat anak kita saat kamu sibuk dinas. Aku yang diam ketika kamu mulai berubah. Tapi semua itu kamu balas dengan tidur bersama perempuan lain. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku salah. Tapi kamu juga keterlaluan, menyeret atasan, mencemarkan nama aku. Kamu sudah cemarkan nama itu sendiri sejak kau menginjak janji pernikahan kita. Dia menatapku, seperti ingin menjawab, tapi tak bisa. Aku nggak akan tarik laporan itu, Rangga, lanjutku tegas. Karena aku bukan perempuan lemah yang bisa kau tekan. Aku bukan istri yang akan terus diam demi status. Aku perempuan yang cukup waras untuk memilih pergi, sebelum kau menghancurkan seluruh diriku. Rangga menunduk. Ia seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Aku masih sayang kamu, Fit. Aku menatapnya lama, hingga hatiku tak terasa apa-apa lagi. Sayang tidak menyakiti. Sayang tidak tidur dengan perempuan lain. Sayang tidak mengabaikan anaknya sendiri. Tangannya mengepal. Wajahnya memerah. Tapi aku tak peduli. Aku akan lanjutkan gugatan ini. Kita bertemu di pengadilan. Aku berbalik. Fitri, katanya memelas. Aku tak menoleh. Fitri, jangan, tolong. Aku berhenti di depan pintu. Menoleh sejenak. Dulu aku memohon padamu untuk mendengarkanku. Tapi kau lebih memilih wanita lain. Sekarang, biarlah kau tahu rasanya ditinggal oleh orang yang paling tulus. Dan pintu kututup. Tapi bukan hanya pintu rumah. Aku menutup pintu kenangan. Pintu luka. Dan pintu masa lalu yang tak layak lagi kubuka. Langit sore itu jingga, hangat tapi menggores pelan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di teras rumah kontrakan kecilku yang baru, aku duduk sambil memangku Naila. Tangannya yang mungil menggenggam jemariku dengan erat, seperti ingin memastikan aku tak pergi kemana-mana lagi. Naila seneng rumah ini, Bun. Walau kecil, tapi wangi roti terus ya di dapurnya. Katanya polos, sambil mencium bau kue yang baru keluar dari oven. Aku tersenyum. Itu karena rumah ini kita isi sama hal-hal jujur. Nak, bukan dengan kebohongan dan pura-pura bahagia. Setahun sudah berlalu sejak sidang perceraian kami resmi diketuk palu. Sejak nama Rangga tak lagi jadi bagian dari hidup kami. Sejak aku berhenti menjadi istri Bayangkara,
dan mulai menjadi diriku sendiri. Sejak luka yang dulu kututup dengan senyuman palsu, kini kubiarkan bernapas agar bisa sembuh. Usahaku perlahan tumbuh. Kecil memang, hanya produksi kue homemade yang kutawarkan lewat media sosial. Tapi kue-kue itu kuberi nama Naila Smile. Karena senyuman anakku adalah hal paling manis yang pernah kutemukan setelah semua yang pahit. Aku ingat, pertama kali kukirimkan kue tart ke pelanggan, tanganku gemetar. Bukan karena takut kue itu tidak enak, tapi karena ini pertama kalinya aku memulai sesuatu tanpa bergantung pada nama besar suami atau seragam kebanggaannya. Reza, adik laki-lakiku, kini tinggal bersamaku. Ia membantu mengantar pesanan dan menjaga Naila saat aku sibuk di dapur. "Lo hebat banget, Kak," ucap Reza suatu malam sambil membereskan kotak kue. "Gue lihat, dari yang dulu selalu sabar diselingkuhin, disudutin di komunitas, sampai sekarang lo bisa mandiri, berdiri sendiri." Aku menatapnya, terharu. "Aku nggak hebat, Za. Aku cuma nggak mau tumbang. Aku udah cukup jatuh waktu tahu Rangga bilang Tiara cuma pelarian. Padahal selama ini, aku yang berjuang bareng dia." Reza mendekat dan memelukku sebentar. "Tapi lo kuat, Kak. Kuat banget. Lo bahkan masih bisa ketawa. Masih bisa peluk Naila tiap malam dan ajarin dia kalau perempuan enggak harus bergantung sama laki-laki." Aku tertawa kecil sambil menyeka air mata yang tiba-tiba jatuh. Malam-malam seperti ini, saat rumah tenang dan oven tak lagi menyala, aku sering merenung. Banyak perempuan yang mengira mereka harus bertahan demi anak. Tapi aku belajar bahwa bertahan dalam kebohongan justru yang melukai anak lebih dalam. Naila sempat trauma. Ia sempat menggambar 2 rumah di kertasnya dan menulis, "Papa punya 2 rumah. Tapi rumah yang satunya nggak ada aku." Itu hancurkan aku. Tapi kini, Naila mulai pulih. Ia bisa tertawa lagi, bisa cerita tentang sekolah dan teman-temannya. "Bunda, guru bilang aku pinter bikin puisi," katanya suatu sore sambil membuka buku tulis. Aku tersenyum, Bunda juga dulu suka nulis puisi waktu kecil. Ia menyerahkan selembar kertas. "Bunda rumahku, bukan yang besar, tapi yang pelukannya enggak pernah hilang." Aku memeluknya erat. "Tuhan, aku tak minta dunia. Cukup gadis kecil ini terus tersenyum dengan jujur." Sementara itu, kabar tentang Rangga sampai juga ke telingaku. Ia dipindahkan ke daerah terpencil, tanpa pangkat, tanpa jabatan. Tiara pun dimutasi ke rumah sakit kecil di pelosok. Aku tak menari di atas luka mereka. Tapi aku percaya, semesta tahu cara mengembalikan setiap luka yang mereka tabur. Suatu malam, ada pesan masuk. Dari Rangga. "Maafkan aku, kalau bisa diputar, aku takkan memilih jalan itu. Aku kehilangan semuanya, termasuk kalian." Aku membaca tanpa menjawab. Sudah terlalu jauh. Sudah terlalu banyak air mata yang tak bisa dikembalikan. Tapi aku juga tahu, aku tak perlu lagi membenci. Aku cukup berdamai. Lalu hidup dengan kepala tegak. Kini, di dinding kecil ruang kerjaku, tergantung sebuah figura. Di dalamnya tertulis, "Kau boleh mengkhianati aku saat berseragam. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianati diriku, walau hanya berselendang luka." Itu adalah kalimat terakhir yang kutulis di buku harianku. Kalimat itu jadi kompas, jadi pegangan, jadi pengingat bahwa perempuan boleh saja jatuh, tapi tidak harus hancur. Aku mungkin tak lagi jadi istri seorang polisi, tapi aku ibu yang menjaga harga diri anaknya. Aku perempuan yang pernah hancur, tapi tak pernah menyerah. Dan hari ini, ketika kulihat Naila tertidur dengan tenang, aku tahu, aku tak salah memilih jalan.